Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di konten kali ini kita akan bahas tentang 4 tips cara membuat anak kita menjadi pribadi yang baik hati. Sebagai orang tua kita mempunyai kewajiban teman-teman ya untuk membentuk pribadi anak yang baik hati. Jadi kita harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk membentuk anak kita supaya menjadi pribadi yang berguna untuk orang lain. Oke, di sini akan saya sebutkan beberapa tips atau cara bagaimana sih menjadikan anak kita menjadi pribadi yang baik hati. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu terus mengingatkan dan membimbing anak tentang arti sebuah kebaikan. Kita sebagai orang tua harus senantiasa untuk mengingatkan dan membimbing anak-anak tentang arti sebuah kebaikan teman-teman ya. Jadi yang pertama kita harus ajari dulu teori tentang apa sih arti kebaikan itu. Kemudian kita tunjukkan hal-hal seperti ini loh adalah contoh-contoh hal baik yang seharusnya dilakukan, dan itu perlu pendampingan kita sebagai orang tua ya, yang harus dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua yang harus dilakukan yaitu mengajari anak untuk memberi dengan tangan kanan. Hal yang kedua yang seharusnya kita lakukan yaitu kita akan mengajari anak-anak kita untuk terus memberi dengan tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Jadi hal itu supaya menjadi terbiasa. Terkadang kan anak lupa ya kalau misalnya memberi itu harus dengan tangan kanan. Kalau misalnya kita sudah ajarkan hal itu dari kecil, maka hal itu akan terbawa sampai mereka dewasa nanti. Yang ketiga, hal yang harus kita lakukan yaitu memberi sedikit dari apa yang kita punya. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anak kita ya, dan mengajarkan kepada mereka bahwa kita harus memberi sedikit dari apa yang kita punya. Maksudnya kita harus menyisihkan entah itu rezeki, entah itu makanan, entah itu apapun itu yang harus kita bagi untuk orang lain. Anak-anak tidak perlu untuk disuruh teman-teman ya, cukup kita memberikan contoh, kemudian kita memberikan arahan, oh hal ini loh yang kita lakukan gitu. Jadi memberi sedekah kepada orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan, juga perlu untuk kita tanamkan dari kecil ya untuk anak-anak kita. Hal yang keempat yaitu terlibat dalam pelayanan kemanusiaan. Hal terakhir yang penting ya, yang bisa dilakukan untuk anak-anak yaitu kita harus melibatkan anak-anak dalam kegiatan kemanusiaan ya. Jadi misalkan pelayanan sosial, entah itu ke panti asuhan, atau untuk kegiatan baksos, bakti sosial, atau kegiatan pada saat kita berbagi ke tetangga dan sebagainya. Jadi kita harus ikut libatkan anak-anak kita dalam kegiatan tersebut. Oke teman-teman, itu tadi ada 4 tips ya cara yang bisa kita lakukan supaya membentuk pribadi anak kita yang baik hati. Kalau saya sih ya, kalau saya memang dari saya sendiri, dari dulu memang untuk kegiatan sedekah dan sebagainya memang diajari oleh orang tua ya, jadi mencontoh orang tua, dan itu juga saya terapkan kepada anak saya, karena jujur saya nggak ada target atau keinginan anak saya itu untuk menjadi apa-apa dan apa gitu, apa nantinya seperti apa enggak. Yang terpenting buat saya yaitu Afan dibekali oleh ilmu agama,
yang dijadikan sebagai fondasi dalam hidupnya nanti. Terus yang kedua, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Itu aja. Caranya gimana? Karena saya terlibat dalam yayasan ya, sebagai salah satu bunda asuh yayasan. Jadi biasanya kalau misalnya kegiatan-kegiatan apa yang saya lakukan, biasanya saya menjelaskan ke Afan dan mengikuti dia. Oh iya, nanti kalau misalnya besar, Afan nanti bisa melakukan hal yang seperti ini. Tuh. Terus kemudian diajak untuk berbagi ya. Jadi pada saat kita memberi kayak misalnya contoh memberi misalkan ke pengemis atau apa, memberi apapun itu mesti Afan yang saya suruh untuk memberi, meskipun uangnya itu dari saya, tapi mesti dia yang saya suruh untuk memberi dan menjelaskan bahwa tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Itu juga salah satu cara saya supaya anak saya juga memiliki kepedulian yang tinggi kepada orang lain, terus juga bisa menjadi pribadi yang baik hati ke orang lain. Oke teman-teman, terima kasih ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video di konten kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga kita semua dikaruniai anak yang memiliki pribadi yang baik hati, anak yang soleh dan soleha, yang bisa menjadi amal jariahnya kita sebagai orang tua nanti di akhirat kelak. Oke. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share. Sana.